Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sore hari ini saya berada di salah satu rumah makan di daerah Kaluku, tepatnya di Beru-Beru. Rumah makan yang oleh pemiliknya beri merek Rumah Makan and Rest Area Tepi Galuh, ya, yang disingkat Tegal, ya. Jadi Tegal itu singkatan dari Tepi Galuh, ya. Sepintas kalau kita melihat tempat ini maka cukup asri, cukup sejuk, dan tentunya sangat indah, tepat untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan, menghilangkan kepenatan keluarga yang melakukan perjalanan. Nampak kita bisa melihat adanya pengendara yang singgah, kemudian mencicipi dan menikmati hidangan yang dihidangkan atau menu-menu yang terdapat di rumah makan ini. Kita bisa melihat, ya, dari kejauhan areal persawahan yang begitu sejuk dipandang mata, begitu asri, ya. Kemudian di sekitarnya, ya, ada aktivitas masyarakat kita yang lalu lalang, tenggelam dalam aktivitas dan kesibukan masing-masing. Salah satu di antara bukti keindahan ajaran agama Islam adalah adanya ajaran keseimbangan dalam hidup ini. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup kita. Hal itu bisa dilihat dari begitu banyaknya dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu bisa kita lihat dari salah satu kisah yang pernah terjadi atau dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi 3 orang sahabat Nabi menanyakan tentang amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kisah, sahabat sekalian, setelah Aisyah menjelaskan amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tibalah ketiga orang ini pada kesimpulannya bahwa amalan Rasulullah sangat sederhana, sehingga ketiga orang ini akhirnya berkomitmen, saya berjanji akan sholat malam terus dan tidak pernah tidur. Adapun orang kedua berkomitmen, berjanji mengatakan, adapun saya, maka saya akan berjanji untuk berpuasa setiap harinya dan tidak pernah berbuka. Adapun orang yang ketiga mengatakan, adapun saya, maka saya berjanji untuk membujang selamanya dan tidak akan menikah. Sahabat sekalian, mendengarkan komitmen dari 3 orang ini, setelah hal itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bukannya bergembira, tetapi justru marah dan menegur ketiga orang ini, mengatakan, adapun saya, maka saya adalah orang yang sholat malam, tetapi saya juga adalah orang yang tidur pada malam hari. Dan saya adalah orang yang pada siang hari ada kalanya berpuasa dan ada kalanya berbuka puasa. Dan terhadap wanita, maka saya pun juga adalah orang yang menikahi wanita. Hingga terkenal dalam sabda Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Sahabat sekalian, dari kisah ini menunjukkan betapa Islam ini mengajarkan keseimbangan dalam hidup kita. Kita tidak boleh selamanya untuk berpuasa. Jasad ini ada kalanya butuh makan dan ada kalanya butuh berpuasa. Pada malam hari jasad ini butuh istirahat dan ada kalanya kita harus sholat malam. Demikian halnya wanita bukanlah penghalang, tetapi adalah sunnah Rasulullah SAW untuk kita juga menikahi wanita. Sekali lagi, demikianlah Islam ini mengajarkan keseimbangan dalam hidup kita. Ada kalanya
kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya pada waktu-waktu yang lain kita juga punya kewajiban untuk mencari nafkah, dan di balik itu kita juga ada waktu-waktu untuk menghilangkan kepenatan, menghadiri, mendatangi tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang indah, yang dimana dengan keindahan itu bisa menghilangkan kepenatan kita, entah itu dengan pegunungan, entah itu dengan lautan, entah itu mungkin dengan areal persawahan, di mana dengan pemandangan-pemandangan seperti itu akan bisa menghilangkan kepenatan kita, hingga akhirnya kemudian melahirkan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk selanjutnya memberikan semangat dan memberikan energi yang baru untuk menguatkan kita untuk kembali beribadah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniai kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan kita, sehingga kita mengenal dan tahu kapan seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kapan seharusnya kita menghilangkan kepenatan, dan kita pun juga tahu tempat-tempat yang bagaimana dan dengan hiburan-hiburan yang bagaimana yang syar'i yang dibolehkan untuk menghilangkan kepenatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.